Jadi dengan si mengasuh anak yatim, namun memang anak yatim ini kemudian harta benda, sekaligus adalah memelihara harta anak yatim itu, mengelola ia jadi suatu terus berkembang, sehingga dalam kalimat warzuquhum fiha yang tidak bahas tentang makan dengan minha, mulakan warzuquhum fiha sareng warzuquhum minha, sehingga lam minha min litabid hani kembali kepada amwal. Berarti lamun minha rezeki atau makanan karena nikah gentebeitan dengan pokok harta sejauh lamun menggunakan minha. Sedangkan lamun menggunakan piha adalah mengandung arti batina, pengembangan ya dengan itu biaya anak yatim. Nah lamun terkelola terus berbeda dengan yang bati. Cara makin kan kadang-kadang sulit untuk mendapatkan bati, kebanyakan pedagang makan modal. Jarang kadang-kadang mendapatkan bati isi sebagian untuk jadi makanan, kemudian sebagian tabungan, sebagian untuk bayar angsuran bila, angsuran balik, angsuran segala lah. Jadi manajemen keuangan kadang-kadang memang harus dibutuhkan dengan isi mampu mengelola keuangan, sehingga tidak sampai justru isi dari semula mengelola keuangan ini adalah kepensi jadi modal. Karena lamun si jadi semula modal berarti besi. Nah apalagi balik anak yatim ini kan lamun kebaikan makanan dengan harta si ketinggalan sedingan tua kurang-kurang duitnya kalau doang besi. Nah ialah antena tersebut bahwa pengasuh anak yatim baik semeton daripada amaknya sendiri ataupun inana ataupun semeton inana ataupun paku daripada anak yatim ini antena betul-betul memiliki skill pengelolaan harta anak yatim ini antik dan sampai makan modal. Saya mengatakan kembulan masih berhubung. Nah ya disebut piha dengan minha karena lamun minha hak yang ada pada minha ini berkaitan erat yang dikerja modal. Lalu piha pine zarfiyah lamun modal itu min litabid ataupun min lil asli ibtida. Jadi ada pihak padanya dia dengan minha daripadanya tapi pihak yang dia bahas isi beliau mufassir sangat perlu untuk diberikan pemahaman pemakaian pi berbeda kerja pemakaian min. Lamun pi adalah li zarfiyah, lamun min lil ibtida bahkan li taba'i. Jadi lamun min daripada arti sendiri, lamun piha adalah padanya. Nah, jadi seolah-olah warna niki adalah harta pokok ini kan. Lamun arti yang pi li zarfiyah berarti arah harta si tokol ini dia modal. Jadi kalau jadi tangkap modal ini jadi tangkap kalau di zarfiyah ya jadi tangkap. Nah, si arah di atas tangkap niki lah ya si jadi sini tuh biaya. Berarti modal apa nih batin. Lalu masih perlu dalam mengelola harta tidak gampang karena lebih-lebih dalam persaingan bisnis makin ini coba cerminan bilang balik sebelum burung pasti jadi toko. Jadi ruko selambut. Akan benar ruko atas balik bawah toko. Lalu ini tidak julu toko budi balik. Wajahnya adalah wajah milik bisnis. Lalu Modina adalah Modina sebagai pelaku bisnis. Ini adalah menunjukkan
Dan karena ketat persaingan antar satu pedagang dengan pedagang lain, maka harus memiliki satu manajemen keselarasan. Manajemen keselarasan artinya jangan sampai terjadi persaingan yang saling menjatuhkan, lalu justru ada saling menumbuhkan. Nah inilah isu-isu. Kadang-kadang sulit untuk saling menumbuhkan, kebanyakan saling menjatuhkan. Akhirnya terkesanlah hanya dia doang milih mau rezeki, sedangkan yang lain adalah bila perlu tak usah dapat. Nah, oleh sebab itulah rahasia daripada mengapa dia tidak pakai minhaj, lalu justru pakai dia karena mengandung arti pi adalah zarfiyah, berarti sesuatu yang ada di atas modal itulah yang akan diberikan menjadi bekal bagi istri anak yatim. Jangan minhaj, kalau minhaj diambil daripada modal itu ya di makanannya. Cuma merasa perlu dikembali bahwa kesulitan mengelola harta. Misal ini kadang-kadang mungkatul akhir, mungkatul awasib istilahnya. Memang mungkatul awasibnya ini sejelur dua jelur laris dagang. Lalu lama masuki jelur keempat, mulai oleh sampai kepada mungkatul akhir. Lamun mungkatul awal, lamun mungkatul awal artinya lengan berbuka di wabai isi laris manis. Modal misalnya 5 juta, sampai 7 dulu ini kembali 5 juta. Kadang-kadang 1 juta pun lamun baru. Nah ini mungkatul awal sembarang. Artinya di awal tersendat-sendat. Nah, lalu amun istiqomah misalnya sambil cara untuk melancarkan bisnis, maka ini berkembang dengan menggunakan frekuensi gunung. Dia ada gelombang gunung mendaki terus. Nah, ini adalah termasuk yang mungkatul awal. Nah, kemudian lamun mungkatul akhir, jangan memang terus berkembang setahun sampai masuk ke tahun kedua mulailah lemah. Karena biasanya kan naluri manusia akan selalu mengikuti sesuatu yang lebih menguntungkan. Misalnya buka toko dia, kelihatan laris. Apa dagangan si dengan ini? Maka muncullah pedagang baru karena melihat laris marak dagangan. Toko dah berbeda, barang dijual pada, konsumen pada, mau tidak mau barang. Selama sistem Cina, pedagang baru ni menentukan harga. Misalnya itu harga 10, itu 7. Air ngorong si 10 ni tiba si 7. Maka si duluan langsung barang kadaluarsa. Nah di saat kadaluarsa, ia tak menaikkan barang 3 kali lipat. Si pintu ini kadang-kadang jadi dimolas. Nah inilah cara daripada Cina. Dia jatuhkan pesaing-pesaingnya dulu, terus dengan cara menurunkan harga serendah-rendahnya untuk menyedot konsumen pelanggan-pelanggannya. Tiba ia dalam jatuh ini dia tahu mulai naikkan. Nah ini kadang-kadang tidak dihiraukan oleh para pelaku bisnis. Sistem persaingan yang seharusnya adalah persaingan untuk saling mengembangkan, itulah fastabiqul khairat. Lalu terjadi persaingan untuk membunuh, untuk memundurkan ataupun untuk mematikan sama sekali, ini bukan persaingan sehat. Jadi biasa doang ini hidup jadi dengan. Nah, kejadian semacam ini kan. Problem semacam ini akan membuat para pengelola harta anak yatim kesulitan untuk memberikan makan anak yatim daripada hasil kepeng. Hasilnya daripada kepeng, tapi hasil daripada kepeng. Ibarat misalnya bangkat tanah sektor 2 hektar. Enggak baik jualan anaknya di rumah. Sana 10 hari kita beli motor, kan berkurang jadinya. Jadi 2 hektar kurang 10 hari. Butuh balik kan.
baru 10 hari, berarti kurang 20 hari. Seharusnya adalah untuk kebutuhan anaknya dari hasil. Bila perlu si 2 hektar itu ada bom jadi 2 hektar setengah sampai balik anaknya. Adalah daripada warzuquhum biha, warzuquhum biha. Kemudian waksuhum biha masih berikan mereka pakaian daripadanya pada itu siarkan. Nah kemudian berbentan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi anaknya. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Maka punyalah ya dengan ucapan si bagus. Ialah ucapan-ucapan isi sifatnya mendidik bagi anak yatim. Dia ada sifatnya membunuh karakter. Karena lama terjadi pembunuhan karakter bagi anaknya akhirnya minder ya sulit untuk apa? Untuk bangkit. Nah iyalah semakin dengan waqad yurja li bur'il sayfi waqad yurja li jarhi sayfi bur'un wala yurja li jarhi lisani bur'un. Kadang-kadang luka dengan pedang sangat besar harapan untuk bisa sembuh. Tetapi kalau luka dengan lidah sangat sulit untuk diharapkan kesembuhan. Maka ialah dan sampai kalimat-kalimatnya membuat anak yatim jadi minder, terbunuh karakter, minder akhirnya dia mau bangkit. Maka qaulan ma'rufa mengandung suatu arti adalah ucapan isi sakanat ilaihin nafsi, yaitu ucapan yang membuat jiwa menjadi tenang, menjadi bangkit akan. Jadi penggunaan di dalam surat Sulaiman, ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida. Kemudian di dalam surat Muzammil, sanulqi ilaika qawlan thaqila. Qawlan thaqila, qawlan syadida, qawlan ma'rufa, qawlan layyina, qawlan karima. Beberapa arti-arti berbeda. Qawlan thaqila misalnya beban berat. Wa minal laili qumil laila illa qalila. Kemudian sampai kepada sanulqi ilaika qawlan thaqila. Bangun kamu di malam hari. Untuk apa? Lakukan salat tahajud. Karena sanulqi ilaika qawlan thaqila, saya akan bebankan kau beban yang berat. Maka untuk memperkuat hati, ada tangguh hati ini karena para rasul, karena Nabi Muhammad kan sasaran pertama. Bahwa banyak tantangan. Apabila dalam menghadapi tantangan dia ada persiapan dengan mental kuat, maka langsunglah down, berarti gagal dalam berdakwah. Nah, adapun lamun terus berdakwah tanpa henti walaupun di bidang pengikut, ya sukses. Karena kesuksesan itu bukan diukur dari sisi banyaknya pengikut. Tidak diukur dari sisi banyaknya pengikut, tetapi diukur adalah dari keistiqomahan dalam berdakwah. Memang secara kasat mata kan kesuksesan itu adalah dilihat dari banyaknya orang yang menjadi pengikut. Lalu sebenarnya suatu kesuksesan adalah keistiqomahan dalam melaksanakan tugas. Kalau Allah nyampean sukses. Lalu menjerat nyampean gara-gara terhadang sirintangan berarti gagal. Nah sekarang qaulan ma'rufa, qaulan sadida. Di dalam dakwah Nabi Musa dan Nabi Harun kan, wa qula lahu qaulan layyinan. Musa ya Harun, sampean dakwah Pak Fir'aun dengan qaulan layyinan, ucapan yang lembut, ucapan yang halus. Dendek arogan, dendek sok mengatakan diri suci, lalu mengata-ngatai Fir'aun, kamu dengan terlaknat, terkutuk, penghuni neraka. Biasa adalah termasuk ya kaulan mungkar, dari kaulan lainnya. Nah, ialah harusnya punya isi dengan semua anak yatim sampai contohan si beliau
maluka ilin, anak harta milik aku tahu. Wa ana khazirun lahu, aku menanggung jawabin hartamu. Jemaah fa idza rasaka salamtu ilaika amwalaka, lamun wah cerdas cuma lamun tahu mengelola harta aku serah kepada anda. Nah, karena sementara di rumah tahu khawatir dia duit sih kan berpoya-poya. Jemaah lamun tahu mengelola secara bagus, maka kita serah adalah ya pesan daripada Allah Ta'ala, wa qulu lahum qawlan ma'rufan. Wabtalul yatama, dan ujilah oleh sekalian kamu akan anak yatim. Waqtabiru, uji oleh sekalian kamu. Man la yatabayyanu minhum as-sabha, orang-orang yang dari kamu bertransaksi. Dari kamu bertransaksi. Pertama, ini adalah anak kode